Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Nah, hari ini tepat tanggal 17 Agustus. Sebelum saya materi ya, saya ucapkan selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ya, semoga dengan memperingati hari ulang tahun ini, merdekanya Indonesia, merdeka juga masalah kita, merdeka juga hutang kita, lunas juga hutang kita. Nah, intinya itu ya tetap saya katakan yakin, terus berdoa, terus berikhtiar kepada Allah. Nah, hari ini tuh saya ingin motivasi ya, dan kebetulan hari ini juga hari ulang tahunnya Republik Indonesia. Nah, buat teman-teman semuanya, yuk bangkitkan lagi semangatnya, bangkitkan lagi jiwa raganya. Perjuangan kita belum selesai. Buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan hutang, masalah dan lain sebagainya, yuk semangat bangkit, munculkan perjuangan itu. Nggak ada yang sia-sia dalam berjuang teman-teman semuanya, nggak ada. Apalagi semua hal itu kita libatkan Allah, insya Allah hidup kita itu akan mudah, akan ringan. Nah, kalau teman-teman merasa keberatan dengan masalah yang dihadapin, kok hutang nggak lunas-lunas, itu jangan sendirian menghadapinya, libatkan Allah. Itu teman-teman. Jadi kuncinya itu libatkan Allah di segala persoalan apapun, di kondisi apapun, libatkan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Insya Allah hidup kita akan barokah. Nah, buat teman-teman semuanya, saya doain ya, semoga hidupnya barokah. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, semoga semuanya merdeka ya. Merdeka hati kita, pikiran kita, pastinya merdeka itu hal yang positif ya, bukan yang negatif. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin kasih salah satu cara bagaimana yang saya lakukan dulu ya, salah satu cara yang saya lakukan dulu untuk bisa menyelesaikan hutang. Ya, cara ini menurut saya penting harus dilakukan karena ini melatih pikiran bawah sadar kita. Hari ini saya ingin bahas tentang ilmu loa ya, tetap saya kaitkan dengan sholawat dan loa. Nah, buat teman-teman semuanya, kerjakan ini. Lakukan cara ini sebelum tidur ya. Sebelum tidur kira-kira ya 5 menit atau 10 menit lah kita meditasi sejenak gitu untuk memvisualisasikan impian kita atau membayangkan seolah-olah hutang kita sudah lunas. Tapi caranya begini teman-teman semuanya. Di video sebelumnya kan saya jelaskan ya bahwa kalau Anda ingin hutang lunas itu, tuliskan jumlah hutang Anda semuanya di selembar kertas, dan misalnya hutang Anda 1 miliar misalnya, ya alhamdulillah ya Allah hutangku 1 miliar lunas. Itu tulis selembar kertas, kemudian kertas itu Anda bawa ke sajadah, Anda bawa sholat, Anda doa, kemudian Anda visualisasikan seolah hutang Anda itu lunas. Nah, kertas tadi itu ketika Anda mau tidur itu coba Anda ambil lagi, kemudian sebelum tidur tuh coba Anda lakukan meditasi, boleh dengan duduk bersila di atas sajadah, boleh Anda sambil berbaring, pokoknya kondisi Anda yang nyaman. Cuma saya dulu sering melakukannya nggak tentu ya, kadang lagi duduk gitu ya di atas sajadah selesai sholat, atau mau tidur sambil berbaring gitu ya. Itu kertas yang sudah Anda tulis tadi, coba Anda tempel ke dalam ke dada Anda gini, Anda katakan, Anda bermeditasi sebentar, ambil posisi yang rileks, Anda boleh sambil berbaring, kemudian Anda tempelkan tuh kertas impian catatan yang sudah ditulis tadi itu, tempelkan dalam di dada Anda itu sambil Anda bersolawat kepada Rasulullah gitu ya. Kalau saya dulu solawatnya 11 kali atau 17, yang ganjil lah intinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tempelkan tuh ya kertas ya. Misalnya posisi kita lagi berbaring itu tempelkan, kemudian dalam hati Anda bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini hutang hamba sudah lunas. Terima kasih ya Allah, sungguh Engkau maha baik. Makasih ya Allah, alhamdulillah sudah lunas semua hutang-hutang hamba ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Anda sambil katakan itu, terus Anda bayangkan, Anda visualisasikan bahwa seolah-olah hutang Anda itu sudah lunas, Anda sudah bebas merdeka dari yang namanya hutang. Lakukan itu sampai Anda benar-benar nyaman, sampai Anda benar-benar merasakan seolah Anda itu sudah nggak punya hutang lagi, seolah-olah hutang Anda itu semua total sudah lunas gitu. Ya mungkin untuk tahap awal ketika melakukan itu lucu gitu, kemudian kita apa benar sih gitu, pikiran kita tuh menolak gitu, pikiran kita tuh nggak yakin, nggak percaya. Tapi saran saya nggak apa-apa, lakukan saja. Ini cara dulu saya lakukan, bahkan sampai hari ini tuh ya saya sering melakukan seperti itu ketika punya masalah, punya impian gitu ya, punya impian, pingin A, pingin B gitu. Saya sering bervisualisasi mau tidur gitu, tapi nggak saya bawa kertas itu ya, tapi kan ini bentuk impian ya. Saya tuh
pegang dada kiri, saya katakan alhamdulillah ya Allah, makasih Engkau sudah mengabulkan doaku. Makasih ya Allah, Engkau sudah wujudkan semuanya. Sungguh Engkau maha baik ya Allah. Saya sering begitu teman-teman semuanya. Jadi itu melatih pikiran kita untuk berpikir positif, untuk menarik energi-energi positif masuk ke dalam diri kita. Nah, Anda lakukan itu. Sudah deh, saya katakan lakukan saja. Itu cara-cara itu banyak loh digunakan oleh orang-orang pemotivator yang sukses itu ya saat ini ya. Ya caranya bentuk meditasi itu kebanyakan seperti itu, memvisualisasikan. Mereka katakan itu ilmu loa. Nah, Anda katakan, tulis deh jumlah hutang Anda, tulis saja berapapun jumlah, semuanya tulis. Alhamdulillah ya Allah, hutangku 1 miliar sudah lunas terbayar. Alhamdulillah ya Allah, hutangku 1 miliar sudah lunas terbayar. Kata-katanya di situ sudah, bukan akan. Alhamdulillah ya Allah, hutangku 1 miliar akan lunas. Jangan akan, tapi katakan, tuliskan di situ sudah lunas terbayar. Nah, lakukan, tulis itu, kemudian lakukan meditasi, tarik energi positif itu ke dalam diri Anda. Bayangkan seolah hutang Anda itu sudah lunas. Kalau Anda saat itu ketika melakukannya itu merasa risih, lucu, nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan latih, karena memang begitu ya, alam bawah sadar kita tuh kadang-kadang masih menolak dengan hal begitu. Itu biasa, wajar, tapi nanti lama-kelamaan Anda akan merasa nyaman dan Anda akan merasa menikmatin suasana itu, menikmatin cara itu, hingga pada akhirnya pun Anda akan terkejut dengan hasilnya nanti. Tapi tetap ingat, saya katakan fokusnya itu jangan pada hasil, jangan pada keajaiban, yang penting lakukan aja. Nah, melakukan cara itu jangan lupa melibatkan Allah di depan, di awal. Sebelum kita melakukan cara itu ya kan bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 11 kali kah, atau 17 kali, atau semampu Anda, boleh 100 kali boleh. Anda sambil berbaring boleh, Anda sambil duduk juga boleh. Lakukan itu sebelum tidur. Bermeditasi gitu ya, supaya melatih pikiran bawah sadar kita itu untuk selalu berpikir positif, energi positif masuk dalam diri kita, pikiran kita, hingga pun kita jadi mempunyai mental itu, mental kaya, mental pemberani, mental mental orang yang berlimpah. Nah, caranya begitu, lakukan saja. Sambil Anda berbaring rileks, daripada memikirkan yang aneh-aneh, Anda daripada capek memikirkan bagaimana besok bayar hutang, udah lakukan aja itu dulu. 10 menit atau 15 menit Anda bermeditasi, Anda katakan alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Anda benar-benar berusaha merasakan, berusaha untuk benar-benar membayangkan seolah hutang Anda itu sudah lunas. Itu kalau dilakukan teman-teman semuanya, itu kadang-kadang secara nggak sadar itu kita mau merinding gitu, merinding, benar-benar merasakan energi itu masuk ke dalam diri kita. Coba deh praktekin, lakukan itu sebelum tidur setiap hari istiqomahkan itu teman-teman. Walaupun keadaan Anda lagi bingung memikirkan hutang besok bagaimana cara bayar, udah lakukan saja. Itu termasuk cara usaha kita, ikhtiar kita untuk bisa lepas dari jeratan hutang. Nah, Anda harus lakukan itu. Kalau Anda sudah mendengar ilmunya seperti ini, diamalkan, dilakukan, jangan enggak. Dan cara ini saya dapatkan juga karena saya juga belajar, baca buku, ikut seminar dari guru saya gitu. Jadi saya share ke teman-teman semuanya, lakukan. Dan saya sendiri pun selalu melakukan itu, berusaha untuk berpikir yang baik, bermeditasi untuk menarik energi-energi yang baik dalam diri kita, energi positif supaya masuk alam semesta itu, energi-energi positifnya masuk ke dalam jiwa kita. Jadi kita akhirnya pun kita punya mental kaya, punya mental berlimpah, punya mental jadi orang yang hebat gitu ya. Jadi caranya begitu teman-teman. Jadi sampai hari ini tuh saya nggak pernah lepas dari yang namanya meditasi. Meditasi itu kan fungsinya menenangkan diri gitu ya, membuang mental block, banyak hal. Lakukan itu. Nah, di samping itu kan kita juga selain riyadhah ya, amalan istighfar, sholawat, ibadah-ibadah yang wajib ataupun sunnah tetap dilakukan. Coba deh belajar untuk tidak terlalu memikirkan masalah kita itu, karena toh juga itu ya masalahnya tetap harus kita hadapin. Anda boleh saja memikirkan bagaimana caranya, tapi paling tidak gunakan juga cara-cara seperti itu untuk menjadi diri kita punya mental kaya. Jadi kalau kita pengen kaya, kita pengen jadi orang berlimpah, ya mental kita juga harus seperti itu. Harus benar-benar kita ciptakan, kita ini pantas diri kita untuk menjadi orang kaya, orang hebat, orang berlimpah. Nah, caranya melatihnya seperti itu. Banyak meditasi, ya, banyak beramal, banyak beribadah, pokoknya melakukan hal-hal yang baik. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka
aura-aura positif, energi positif itu akan masuk dalam diri kita. Nah, di sanalah nanti akan terbuka keajaiban, solusi, keajaiban yang seperti kita harapkan teman-teman semuanya. Jadi, walaupun keadaannya Anda mentok, lakukan saja. Amalkan saja. Itu cara-cara yang kan pernah ya saya kasih ini ya contoh ya, bahwa ada salah seorang anak muda yang dia pingin kali membangun rumah di sebuah bukit gitu ya, yang jauh dari keramaian. Kemudian dia ambil contoh rumah dari internet, dia print, kemudian dia tempel tuh ke dinding rumah dia, dinding kamar gitu yang tiap malam bisa dilihat dia. Itu sebelum tidur dia tuh sambil berbaring dia lihatin tuh foto yang dia tempel di dinding. Saya bilang gitu, aku harus bisa dapat itu, aku harus bisa dapatkan itu, pasti bisa. Jadi tiap hari dia memvisualisasikan, mengafirmasikan bahwa apa yang dia minta itu seolah-olah sudah dia miliki, dan akhirnya pun benar. Perkara waktunya kapan, dari mana, udah itu nggak urusan kita, itu urusan Allah. Yang penting Anda terus lakukan. Tapi jangan lupa, saya ingatkan lagi, di awal libatkan Allah, bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah akan dimudahkan, dibimbing, dikasih petunjuk sama Allah langkahnya nanti bagaimana, dari mana, insya Allah teman-teman semuanya. Insya Allah hutang lunas, insya Allah kita yang hajat-hajat kita terkabur, rezeki kita mengalir deras, insya Allah teman-teman. Yang penting tetap yakin, tetap menjadi orang baik, tetap berusaha berbuat baik, dan tetap yakin ke Allah dan berbaik sangka sama Allah. Itu intinya teman-teman. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.